Oke, kita lanjutkan yang lalu ya. Kita yang lalu sudah membicarakan definisi apa sampai apa yang lalu? Grup ya. Pakai definisi grup. Oke, ini sudah ya. Ya, yang terakhir ini definisi grup. Misalkan G adalah himpunan tak kosong. Apa artinya himpunan tak kosong? G himpunan tak kosong berarti apa? Paling tidak ada satu anggota. Oke, dia punya anggota, paling tidak ada sebuah anggota. Ya, dia tak kosong. Kemudian di G ada operasi biner. Apa operasi biner? Operasi yang memerlukan setidaknya Oke, dua anggota. gampangan ya gampangannya gitu ya, gampangannya gitu sederhananya. Sebenarnya dia fungsi. Oke. G beserta operasi disebut grup jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama bersifat tertutup. Apa artinya tertutup? Apa penjelasannya tertutup? Hmm? Ini loh, penjelasannya tertutup apa? Apa artinya tertutup? Misal A B elemen R, maka A operasi B ke Ya, elemen R. oke, secara simbolik. Kalimat ke dalam bahasa yang lebih lebih umum, lebih ini, verbal yang tidak pakai simbolik, apa? Kalau ada dua anggota G, maka kalau dioperasikan hasilnya juga anggota G ya. Yang Ya, tiga Pak. bersifat asosiatif, tiga unsur identitas. Apa artinya unsur identitas? E itu identitas jika apa? Nah, AE sama dengan EA sama dengan A untuk setiap A anggota G. Jadi maka E-nya adalah unsur identitas ya. Kemudian yang setiap anggota G punya inverse, apa artinya? Jadi kalau A anggota G, maka ada A-1 anggota G, ya. Sehingga kalau dioperasikan, hmm, dengan identitas ya. Maka ini saling inverse, A inverse-nya ini juga inverse-nya. Oke. Itu ya kita sudah membicarakan definisi grup. Sekarang contoh-contohnya. Contoh yang pertama. Himpunan semua fungsi kontinu dari R ke R beserta operasi komposisi fungsi. Anda di kalkulus diferensial sudah mempelajari tentang himpunan kan? Himpunan fungsi kontinu sudah ya? Sudah belum? Di Ya, kalkulus Pak. diferensial sudah. Jadi himpunan semua fungsi. Kalau saya sebut misalkan ini adalah G. G itu adalah himpunan semua fungsi, himpunan semua fungsi. Si dari R ke R yang kontinu. Operasinya itu komposisi fungsi. Pertanyaan saya, apakah G dengan operasi komposisi itu membentuk grup atau tidak? Jadi cek ya. Yang pertama apa yang harus dicek? Sifat tertutup. Nah, sebelum tertutup, yang pertama apa? G apa harus apa? G. Bukan himpunan kosong, Pak. Nah, G bukan himpunan kosong. Apa artinya kita harus menunjukkan ada enggak anggota G? Fungsi dari R ke R yang kontinu, ada enggak? Dan jangan tidak ada. Fungsi dari bilangan real ke bilangan real yang kontinu. Apa? Ada enggak? Hmm? Ya, ada contohnya, Pak. Fx sama dengan 2, fungsi konstan itu loh. Ya, 2 terus. Ini kan fungsi kontinu ini. Contohnya gini ya. Fungsi konstan ini contohnya. Oh, F ini anggota G. Berarti G-nya tidak kosong. Yang kedua, baru tertutup enggak? Kalau F dan G itu fungsi kontinu ya. Dari R ke R, apakah F komposisi G juga kontinu? Kalau F dan G-nya kontinu, apakah F komposisi juga kontinu?
Komposisi dua fungsi kontinu enggak? Di teori kalkulus diferensial. Lah, sudah lupa. Ya. Kontinu, Pak. Kontinu. Jadi kalau ada dua fungsi kontinu, ya domainnya ini R ke R ya. Kemudian dikomposisikan, maka komposisinya juga fungsi kontinu. Oke, ini dipenuhi berarti tertutup. Kemudian yang ketiga, di sifat komposisi fungsi bahwa F komposisi G komposisi H itu akan sama dengan F komposisi G komposisi H. Ini di sifat fungsi, ini bersifat asosiatif. Anda di SMA juga sudah kenal ini, ya. Kemudian siapa fungsi identitasnya? Siapa identitasnya? X. Fungsi EX. E itu adalah fungsi ya dari yang dimana EX sama dengan X. Hanya fungsi identitas untuk setiap X anggota R. Jadi E-nya fungsi identitas, yaitu EX sama dengan X. Kemudian, apakah setiap fungsi yang kontinu punya invers? Kalau F anggota G, apakah dia punya invers? Apakah setiap fungsi kontinu punya invers? Selalu punya invers enggak? Wah, lupa semua ini. Apa syaratnya fungsi punya invers? Ya fungsi apa? Bijektif. Iya. Iya, Pak. Wah, jadi ini belum tentu punya invers. Jadi dia bukan grup ini ya, fungsi kontinu dari R ke R, komposisi fungsi bukan grup. Karena belum tentu dia inversnya setiap anggota G itu belum tentu punya invers. Artinya inversnya itu dia hanya punya invers kalau fungsinya adalah bijektif. Padahal tidak semua yang kontinu itu bijektif ya. Jadi ini bukan grup. Oke, nanti pelajari lagi yang nih apa namanya? Contoh kedua aja ini. Atau sebelum ke situ ini dulu. Saya punya bilangan ini. G-nya itu himpunan bilangan real. Kemudian operasinya adalah penjumlahan. Pertanyaan saya adalah apakah ini grup apa enggak? Iya, Pak. Dicek dulu. Memenuhi syarat enggak? Satu, apa yang harus dicek? Himpunan kosong, Pak. Ya, kosong apa enggak ini? Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Punya anggota. Siapa anggotanya contohnya? 1. Oke, tidak kosong. Ya, 1 anggota G. Contohnya. Kemudian, kalau A dan B itu anggota G, G-nya itu bilangan real. Kalau ada dua bilangan real, A plus B anggota bilangan real enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke, berarti dia tertutup. 3, asosiatif enggak di penjumlahan bilangan real? Apakah A plus B? Asosiatif. Plus C sama dengan A plus asosiatif dipenuhi. Kemudian identitasnya siapa? 0. Berapa? 0. Ya. Kemudian kalau saya punya X anggota bilangan real, siapa inversnya? Min X. Min X. Kenapa kok min X? Karena kalau saya jumlahkan, X tambah min X menjadi identitas. Identitas tadi siapa? 0 kan? Karena X tambah min X itu sama dengan 0. 0-nya itu identitas. Ya. Oke, jadi dia memenuhi semua persyaratan grup, maka himpunan bilangan real. Ya, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dia merupakan grup. Jadi
Tulis begini, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dia membentuk grup. Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Enggak ada? Halo? Belum ada, Pak. Enggak ada, oke. Saya lanjutkan. Ini ya, gimana ini? Oke, lanjutkan. Contoh selanjutnya, saya punya G-nya adalah himpunan bilangan bulat. Operasinya penjumlahan. Grup apa tidak? Cek yang pertama apa? Syarat apa? Anggotanya Tidak Bukan kosong. himpunan Oke, kosong, Pak. Kosong apa enggak? Tidak, Pak. Tidak, Ya. Pak. Oke. Tertutup apa enggak? tertutup. Tutup, Pak. Tutup. Bilangan bulat tambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Iya, Pak. Ya. Jadi yang pertama, ini tidak kosong. Kedua, tertutup. Asosiatif, ya ya, bersifat asosiatif penjumlahan. Iya. Tiga, identitasnya siapa? 0. 0, Pak. Kalau X anggota G, inverse-nya siapa? Min X. Negatif. Sama ya, sama seperti tadi. Oke, jadi semua sifat dipenuhi, maka bilangan bulat. Bilangan bulat selanjutnya kita sebut dengan Z ya, itu Z ya. Jadi Z itu menotasikan bilangan bulat ya. Jadi himpunan bilangan bulat, operasi penjumlahan, dia merupakan grup. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak Belum, ada. Pak. Oke, lanjut. Sekarang G-nya saya ganti. G-nya itu himpunan bilangan asli. Asli. Bilangan asli itu seringkali disebut dengan N nanti ya. N bilangan asli. Operasinya itu penjumlahan. Grup apa tidak? Bukan, Pak. Gagal Kenapa? di inverse-nya. Gagal di bagian inverse-nya. Oke. Bukan ya. Kenapa kok bukan? Gagal di bagian inverse-nya, Pak. Ya. Misalkan 2. 2 itu kan bilangan bulat. Inverse-nya 2 berapa? Min 2. Min 2. Padahal dia bukan bilangan maaf. 2 itu bilangan asli. Inverse-nya 2 itu min 2 itu bukan bilangan asli. Padahal tadi harusnya inverse-nya juga anggota di situ. Ternyata inverse-nya bukan bilangan asli. Jadi gagal dia syarat yang inverse. Jadi tidak semua inverse-nya ada di situ. Berarti dia bukan grup. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, lanjut kalau paham. Lanjut kalau paham. Sekarang ini. Himpunan matrik persegi 2 kali 2.
unsurnya bilangan real, operasinya penjumlahan matrik. Jadi sekarang saya punya G itu nanti sering kita sebut dengan M22 gitu. Itu adalah himpunan matrik ordo 2 kali 2. Unsurnya adalah bilangan real. Operasinya adalah penjumlahan matrik seperti biasanya itu. Pertanyaannya grup apa enggak? Iya Pak, grup. Grup enggak? Ya, Kosong enggak? tidak. Apa? Beri contoh anggotanya. Matrik yang entry-entry-nya 111. 1 1 1 1 ini contohnya ya. Dia 2 kali 2. Oh, dia anggota G. T, G-nya tidak kosong. Yang kedua, kalau saya punya matrik A, katakanlah 2 kali 2, katakanlah A, B, C, D. Kemudian saya punya juga matrik B, katakanlah P, Q, R, S. Ini 2 kali 2, ini anggota M22 ya, dua-duanya. Maka kalau saya tambahkan A tambah B, jadi apa? Apa tambah A? A plus B, A plus B. Terus? B plus Q, Terus? C plus R, D D plus plus. S. Plus S. Pertanyaan saya, anggota M22 enggak ini? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ada, Pak. Ya, syaratnya pokoknya ordonya 2 kali 2. Asalkan ini entry-nya bilang real, 2 kali 2 dia anggota M22. Berarti dia tertutup. Kemudian, siapa identitasnya? Satu nol nol satu. Oh, sebelum ini tertutup asosiatif dulu ya. Asosiatif enggak? Ya, Asosiatif. ya, Asosiatif, Anda Pak. sudah mengenalkan di penjumlahan matrik bersifat asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Ini asosiatif. Oke. Kemudian identitasnya siapa? Matrik siapa? Identitas. Matriks dengan entry 0, Pak. Oke, 0, 0, 0, 0. Oke. Jadi punya identitas. Yang terakhir kalau saya punya A, tadi A, B, C, D, inversenya siapa? Min A, min B, Min min C, A, min D. Nah, min B, min A, min C, min B, min D. min C, min D. Ingat ya, inverse itu bergantung pada operasinya. Anda jangan pakai ini. Inversenya seper AD min BC. Oh, itu operasi perkalian ya. Karena ini identitasnya adalah matrik 00. Ini. Artinya apa? Ini operasinya kan penjumlahan. Ini ditambah siapa jadi 0000 ya ini. Min A, min B, min C, min D. Ya. Oke, jadi semuanya syarat dipenuhi, maka M22 dengan operasi penjumlahan matrik dia membentuk grup. Jelas ya, ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah ini sekarang. Tadi kan operasinya penjumlahan, kalau operasinya perkalian.
M22 operasinya perkalian metrik. Grup apa enggak? Grup enggak? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa kok bukan? Gagal di Karena tidak mempunyai inverse. Adakah yang tidak punya inverse? Contohnya siapa? Matriks 2121, Pak. 2121. Kenapa kok nggak punya inverse? Karena determinannya 0. Oke, karena determinannya 0. Dia tidak punya inverse. Kalau identitasnya siapa ini identitasnya? Matriks 1001. Oke, 1001. Ingat ya, kalau identitasnya 1001. Kalau identitasnya penjumlahan 0000, kalau perkalian 1001 ya. Tergantung operasinya. Ini operasinya apa? Ya. Oke. Jadi ini bukan grup. Lanjut ya. Oh, sorry, maaf. Selanjutnya. Nah, tadi yang membuat ini bukan grup yang atas, ya. Yang membuat ini bukan grup karena apa? Untuk matrik yang determinannya 0, dia tidak punya inverse kan? ya, Pak. Tidak punya inverse. Nah, sekarang yang determinannya 0 itu saya keluarkan. Jadi sekarang matrik 2 kali 2, kecuali yang determinannya. Jadi yang determinan tidak 0. Saya khusus ngambil matrik 2 kali 2 yang determinannya tidak 0. Yang determinannya 0 itu dikeluarkan dari ini. Jadi sekarang katakanlah himpunan G itu himpunan matrik ya, ABCD, ya, mana determinannya AD min BC itu tidak 0. Maka ini jelas tidak kosong ya. Kemudian
Kalau ada AB itu dia itu matrik dengan determinan tidak nol, ya, maka kalau dikalikan, maaf ini hanya besar, A kali B itu juga anggota G. Jadi kalau ada dua matrik determinan tidak nol, dikalikan determinannya juga tidak nol. Jadi dia tetap anggota G. Kemudian perkalian matrik juga bersifat asosiatif, ya, A, B, C itu sama dengan A, B, C, ya. Kemudian identitasnya siapa? 1001. 1001. Kemudian kalau saya punya matrik ini A, B, C, D dengan AD min BC tidak nol, maka inverse-nya siapa? Seper, ya. AD min BC, ya. Terus apa ini? DA ND. min B min C. Di setiap anggota G, ya, karena dia determinan tidak nol, maka ini tidak nol. Maka dia punya inverse, selalu punya inverse. Jadi himpunan matrik 2 kali 2 yang determinannya tidak nol dengan operasi perkalian matrik itu juga membentuk grup. Oke, lanjut. Ada pertanyaan enggak? Halo. Belum ada, Pak. Ini enggak tanyanya karena paham, ya, bukan karena bingung, kan? Paham, Pak. Iya, Oke. Pak. Oke, apalagi kalau Anda sudah itu kan di apa? Ini di video sudah semua ya dibahas ini, ya. Iya, sudah ada semua, kan? Yang 1/1 ini sudah. Sudah semua, kan, ya? Oh, Iya, Pak. kalau Anda sudah mempelajari itu berarti lancar sudah ini. Oh, langsung aja kalau gitu saya. Biar gak bosen. Ini, ayo, ini grup enggak? Iya, Pak. Grup, ya. Wis langsung, ya, ada pertanyaan enggak ini? Nah, kalau Anda sudah itu lihat itunya, videonya berarti kan sudah dibahas semua ini. Kecuali kalau ada pertanyaan. Ayo.
Ini grup ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Grup. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, saya gini. Ya, Pak. Tidak. Pancing dengan pertanyaan gini. Saya punya himpunan. Himpunannya adalah G. G itu anggotanya adalah P dan T dan PT. Nah, saya mau mendefinisikan operasi ini. Saya mau mendefinisikan operasi di G, katakan operasinya bintang. Gimana supayanya ini definisinya seperti apa? Ya, supaya nanti G dengan bintang, operasi bintang itu membentuk grup. Gimana caranya? Ngerti maksud saya? Paham enggak maksud saya? Belum, Pak. Nih. Ini loh, ini kan anggotanya G siapa? P dan T. P dan T. Operasi di G itu tahu enggak? Ini loh operasinya. Tahu enggak Anda operasi ini? Sudah tahu enggak belum? Sudah atau belum? Terus kalau saya ini loh bintang apa jangan bukan pokoknya apa lah pokoknya ini gini aja. Wah, gini aja. Tahu enggak operasinya? Gini loh maksud saya. Kalau P ketemu T itu hasilnya apa? Tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Nah, enggak tahu. Justru itu Anda definisikan. Nanti kalau P ketemu T itu apa ya? Kalau nanti P ketemu P, ini didefinisikan apa ya? Kalau nanti misalkan T ketemu P, kebalikannya, ini PT, ini TP, ini apa nanti? Kemudian kalau T dengan T, apa ini? Anda definisikan supaya nanti memenuhi definisi grup. Dia harus tertutup, asosiatif, ada identitasnya, setiap anggota punya invest. Nah, gimana caranya? Contoh, kalau ini saya P operasi tim dan saya S, jadi grup nggak nanti? Halo. Kalau P operasi T saya definisikan, misalkan hasilnya adalah S, itu nanti, ya kalau saya lanjutkan, ini menjadi grup nggak G dengan operasi ini? Jadi grup nggak? Tidak, Pak. Kenapa kok tidak? Karena S bukan anggota G. Nah, karena bukan anggota G. Berarti ini kan tidak tertutup. Berarti nggak boleh keluar dari sini hasilnya. Maka di sini yang mungkin apa yang mungkin? Di sini. P sama T. P atau T. Ada dua kemungkinan kan? P atau T. Iya, Pak. Jadi ini kemungkinannya P atau T. Ini kemungkinannya apa ini? Hasilnya ini. P atau T. Ya P sama T juga kan? P atau T, T juga. Nah sekarang gimana milihnya? Ini P apa T ya? Ini T apa P? Supaya nanti dia bersifat asosiatif, tertutup, punya identitas. Setiap anggotanya punya invest. Gimana caranya mendefinisikan? Siapa yang punya ide? Mungkin, Pak. Gimana? Dibuat tabel. Nah, dibuat tabel gimana? Dibuat tabel gini. Ini P, ini T ya. Ini Iya, P, Pak. ini T. Kita ini operasinya bintang. Nah, P dengan P apa hasilnya? Ya. Ini kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak P ya T, kalau nggak P ya T, P, T, P. Tapi mana itu? Di mana P, di mana T? Nggak tahu? Tahu nggak? Halo? Bisa? Tidak, Pak. Gini, caranya niru ini. Ini kan grup kan? Min satu operasi perkiraan dan grup kan? Ya. Ya. Ya, Pak. Kamu Iya, niru Pak. ini niru ini dengan perkalian.
1 kali 1 berapa? 1 1 min 1. min 1 Ini, min 1 ini. 1 Nah, ini aja. Katakanlah ini kalau ini seperti 1, ini min 1. Berarti ini apa ini? P Ini, P, ini, T, T ini. P, T Udah, pasti itu akan dipenuhi. Kan analog saja dengan ini. Kan cuma simbolnya aja yang berbeda kan. Nanti kalau yang di sini siapa identitasnya? Yang di sini. Coba kalau di Pak. sini. Kalau yang di kiri ini identitasnya siapa? Yang di kiri ini. Mana ini? Nah, yang ini siapa? 1 ini kan. Ini identitasnya. Iya. Dan di sini siapa identitasnya? P, Pak. P. Jadi identitasnya itu P. Terus inverse-nya P siapa? P. P. Inverse-nya T? T. T sendiri. T operasi T apa? P kan? Iya, Pak. T. Yang lain paham enggak ini? Ada yang enggak paham enggak? belum paham Pak. Ada yang enggak paham? Tanya. Paham semua? Belum Pak. Nah, tanya. Yowis, Yang mana yang invest itu Pak. Nah, oke. Dari mana menentukan investnya gitu ya? Iya Pak. Oke, gitu. Ya, sini perhatikan di sini, yang kanan ini. Yang kiri dulu. Yang kiri paham ya kalau identitasnya 1 ya? Ya. Ini Paham Pak. identitasnya siapa 1? Kenapa? Karena berapapun kalikan 1 tetap berapapun itu tadi ya. 1 kali 1 1 min 1 kali 1 tetap min 1. Kalau di sini identitasnya siapa? Siapa di sini yang kanan? Yang sini identitasnya siapa? Oke, caranya gini caranya. Udah perhatikan ya. Ini PT. Ini baris pertama kan PT kan. Carilah baris yang persis dengan ini. Mana? Baris ini kan. Paham nggak maksud saya? Paham? Oke, sekarang kolom. Kolom ini kan ini kolom. Ini PT. Mana kolom yang persis dengan ini? Kolom yang keberapa? Ini apa yang kanan? Yang kiri. Nah, perpotongannya itulah identitas. Jadi, oh berarti identitasnya adalah P. Ya, paham? Caranya menentukan begitu. Kenapa? Kenapa kok P itu identitas? Karena gini. Coba P operasi P. Jadi apa? Menurut tabel ini. P. P. Ya, jadi P di operasi P tetap P. Kalau T operasi P. T. T. Nah, siapapun kalau dioperasikan dengan P tetap dia sendiri. P operasi P ya tetap dia. T operasi P tetap dia. Berarti ini identitas berarti. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini saya pindah ke ruas ke P, T, P-nya di sini. Ini P-nya di sini. Ya. PP ya tetap PPP kan. Tetap kan ini kan. PT apa PT? T kan tetap kan. Jadi, oh berarti ini kalau dioperasikan dengan ini, apakah dari kiri atau dengan kanan dia tetap tidak berubah. Oh, berarti identitasnya adalah P. Sekarang caranya inverse-nya P siapa? Apa inverse-nya P itu? Artinya P itu dioperasikan dengan siapa jadi identitas? P sendiri kan. Inverse-nya P itu artinya mencari ya P itu dioperasikan dengan siapa jadi identitas. Identitasnya kan tadi kan P, berarti P itu dioperasikan dengan siapa jadi identitas. Identitasnya kan P. Siapa ini isinya? P. P, berarti inverse-nya P itu ya P. Siapa inverse-nya T? Oh, berarti T itu dioperasikan dengan siapa jadi identitas. Tadi identitasnya kan P kan. T operasi dengan siapa jadi P? P. P.
T. Oh, berarti inverse-nya T itu ya T sendiri. Gitu loh. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Ya. Hmm. Nih. Contoh berikutnya adalah himpunan 1 min 1 I min I. Persisnya perkalian. Itu ngerti I? Itu tahu. I itu apa? Imajiner. Imajiner. Akar dari min 1. Kalau min I, ya berarti ya min dari akar min 1. Nah, sama ya. Ini bisa perkalian. Ya. Anda cek dengan seperti tadi. Pakai begini. 1 min 1 I min I. 1 min 1 I min I. Oke. Ayo kalikan ini 1 min 1 I min I. Min 1 kali min 1 apa? Tuh, terus kanannya apa? Min 1 kali I. Min I. Min 1 kali min I. 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 Terus bawahnya I kali min 1 min I ya. I kali I apa? Min I. Ya, I kali I. Ayo. Min 1. Ini loh, I kali min I kali I. I kali I. Min Min 1. I kali min I. Ini kali Satu. bawahnya. 1. Oke, min I kali min 1 jadi I. Min I kali I apa? Min I kali I jadi apa? 1. Tuh. Min I kali min I. Min Min 1. 1. Oke, itu tabelnya. Perkaliannya asosiatif ya. Siapa identitasnya? 1. 1. Inverse-nya 1 siapa? 1. Oke, inverse-nya min 1. Min 1. Min 1. Inverse-nya I. Min I. Min I. I min I, oke. Inverse-nya min I. 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 Oke. Jadi himpunan 1 min 1 1 min I min I itu beserta operasi perkalian membentuk grup ya.
Oke, bisa lanjut. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Yes. Nah, ini. Sekarang saya punya himpunan ABC. Operasinya bintang. Bintang ini didefinisikan sebagai berikut. Apa artinya? Ya. Ini artinya bentuk A, operasi A itu didefinisikan. Saya definisikan, Anda boleh mendefinisikan yang lainnya. Karena ABC kan tidak ada, operasi AB kan tidak ada, saya definisikan sendiri. Ya. A bintang A sama dengan B. A bintang B sama dengan C. A bintang C, A, dan seterusnya ini. Ini operasinya. Pertanyaannya adalah, apakah himpunan ABC ini dengan operasi seperti ini, itu merupakan grup apa tidak? Jadi yang dicek pertama apa? Apa yang harus dicek? Tidak kosong. Oke, jelas ya. Kalau ini saya sebut G, himpunan ini himpunan G, jelas G itu tidak kosong. Jelas. Yang kedua, tertutup enggak? Operasinya tertutup apa tidak? Tertutup, Pak. Tertutup, Kenapa? Pak. Ya lihat di tabel, semua hasilnya itu ya tidak keluar dari ABC, semuanya ABC. Jadi di sini tidak ada U misalnya, K tidak ada, semuanya ya di dalam himpunan G, berarti dia tertutup. Terus yang kedua, asosiatif apa tidak? Bersifat asosiatif apa tidak? Nah, kalau menyelidiki sesuatu atau tidak, kecuali yang umum ya seperti penjumlahan, perkalian itu kan umum, itu bersifat asosiatif ya. Kalau seperti ini kan, ini definisi ini kan tidak umum, saya definisikan kan. Apakah ini asosiatif atau tidak? Ini harus dicek satu persatu. Jadi ini operasi itu, operasi ini, apakah sama dengan ini operasi itu? Ada berapa nanti yang dicoba? Ini A, B, C ya. Nanti A, C, B. Kemudian di sini B, C, A, B, A, C. Ada berapa nanti? C, A, B, C, A, D. Ada berapa nanti harus dicek? Belum lagi A, A, A. Misalkan A, B, B. Banyak ya. Berarti di sini ada 3 kan? Kemungkinan di sini kan A, B, C kan ada 3 ya. Halo. Iya, Ya, Pak. Pak. Di sini ini ada berapa di sini? 3. Ya, mungkin 3 juga. Ini ada berapa? 3. Berarti ada 3. berapa yang harus dicek? 27. 27. Ada cek satu-satu 27 ya. Sama enggak ini? Nah, saya sudah ngecek saya. Ternyata ini dipenuhi ini. Saya sudah ngecek kan. Anda percaya saya apa tidak? Percaya, Pak. Kalau nggak percaya nanti cek sendiri ya. Maaf. Jadi mudah-mudahan Anda nggak percaya supaya Anda ngecek sendiri. Saya sudah ngecek ternyata ke 27 itu dipenuhi semua. Jadi sama. Kalau saya ganti A, B, C, sini A, B, C sama hasilnya. Dengan menggunakan tabel ini. Definisinya kan ini. Ya, 27 saya cek semua ternyata sama. Jadi saya menyimpulkan bersifat asosiatif. Nah, kalau Anda percaya saya, berarti asosiatif. Kalau enggak nanti Anda coba sendiri 27 itu ya. Dicek. Gimana? Anda coba sendiri. Ikut saja, Pak. Ikut, tapi paham ya maksud saya ya. Maksud saya paham enggak Anda? Nanti Paham, Pak. salah satu di antaranya gini loh yang Anda harus Anda cek. Salah satu kombinasinya gini loh. Ya kan ini A, C, B. Apakah nanti sama? Apakah ini sama dengan A, C, B? Coba ini kalau AC apa? AC hasilnya apa? Nih. A. Apa? AB. C. B. Sekarang ini CB apa?
B. Berarti ini A, berarti B. AB apa? C. C. Loh, kok nggak sama? Ayo ulangi. AC. AC itu apa? A. B. A. AB. AB. Itu C, Pak. Loh, iki apa, Rek? AB apa AB? Lihat. C. C, Pak. Berarti C. ini juga C. Sama kan? Nah, salah satu di antaranya begini. Nanti ada 27. Ini kan baru satu. Misalnya di sini A, A, B. Sama enggak? Akan ada 27 kalau Anda cek. Ya, saya sudah ngecek 27 itu sama. Ya. Jadi bersifat asosiatif ya. Kalau Anda ikut saya sudah asosiatif ya, tutup asosiatif. Kemudian identitasnya siapa? C. 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 Gimana C, tadi Pak. caranya? Caranya gimana? Cari yang baris persis sama dengan atas. Atas itu kan A, B, C mana? Oh, A, B, C ini. Cari kolom yang persis dengan kolom paling kiri. A, B, C. A, B, C itu ini. Perpotongannya itulah identitas. Oh, ini loh berarti. Identitasnya adalah C. Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang inverse-nya A siapa? B. B. Kalau inverse-nya A ini kan A, cari identitas. Identitas kan dengan C. Ini kan, oh berarti inverse-nya A, ini kan identitasnya ini. Loh. Berarti inverse-nya A itu C. B, karena jadi identitas, berarti B. Kalau B itu inverse-nya A, berarti B inverse itu adalah otomatis A. Siapa inverse-nya C? C. C. Jadi semuanya punya inverse. Berarti ini membentuk grup. Lanjut. Nah, oke. Nah, tabel yang seperti ini ya, tabel seperti ini, pendefinisian operasi dengan menggunakan tabel seperti ini. Tabel ini disebut dengan tabel Kelly. Ya, Kelly itu nama orang yang mempopulerkan tabel ini. Namanya Arthur Kelly ya. Orang Inggris pertama kali diperkenalkan tahun 1854. Jadi selanjutnya maka tabel ini kita sebut dengan tabel Kelly untuk menghargai orang yang menemukan. Seperti Anda di dulu SMA ya, di IPA fisika kita punya hukum Archimedes. Itu nama orangnya Archimedes, hukum Newton, hukum Boyle, hukum Pascal, hukum Pythagoras, apalagi hukum Milenius, hukum apa lagi? Newton, banyak ya. Nah itu biasanya nama orang penemunya itu diabadikan pada yang ditemukannya sebagai penghargaan di bidang ilmu ya. Nanti sama ini mempopulerkan Kelly,
Maka tabel seperti ini selanjutnya kita sebut dengan tabel Kelly. Ya, tabel Kelly. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. ZN. Anda tahu ZN? Bulan bulat modulo. Oke, Anda tahu ZN enggak? Halo. ZN. Himpunan bilangan bulat modulo N, Pak. Iya, tahu. Misalkan wis Z5, tahu Anda Z5? Z yes. Z2, apa itu Z2 isinya? Himpunan bilangan bulat modulo 2, apa isinya siapa? Himpunan bilangan bulat modulo 2, Pak. Jadi isinya 0 dan 1. Oke, kalau Z2 isinya 0 dan 1. Kalau Z3? 0, 1, 2. Oke. Kalau ZN? 0, 1, 2 sampai dengan N. Sampai dengan N-1. Oke, itu ya ZN ya. Sekarang Anda tahu operasi di ZN? Dengan Z4 himpunan bilangan bulat modulo 4. Di Z4 itu isinya adalah isinya adalah 0, 1, 2, 3. Di Z4 itu di ZN ada operasi penjumlahan, namanya penjumlahan modulo. Kalau N-nya 4 ya modulo 4 berarti ini. Penjumlahan modulo 4. Anda bisa jumlahkan. 2 tambah 3 berapa? Di Z4. Sudah pernah belum ini? Mohon maaf, Pak. Itu 4 atau 3? 2 tambah. Oh iya, 2 tambah 3. Maaf. Oh iya sih, ini Z4 isinya adalah 0, 1, 3. Penjumlahan modulo 4. 2 tambah 3 berapa? 1, Pak. Tuh, oke. Yang lain bisa ya? 3 tambah 3? 2, Pak. 2. Ya. Yang lain paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Ini siapa nih? Ini siapa? Salah satunya siapa nih? Yang jawab ini loh siapa? Diva, Pak. Diva. Wis Diva.
Panggilin nama temanmu, salah satu temanmu yang belum kedengaran suaranya. Ayo, Itu Pak, siapa? Miftah. Miftah, ini Miftah. Miftah. Iya, Pak. Nah, oke, Mif. 2 tambah 2 di Z4, piro? Di Z4, penjumlahan modul 4. Berapa? Oke, 0. Miftah, panggil temanmu lagi. Siapa yang belum kedengaran? Anissa Nur. Anissa Nur, mana? Saya, Pak. Oke. 1 tambah 2, berapa di Z4? Mana Anissa Nur? Anissa Nur. Berapa? 3. Kok agak keras? Berapa? 3. Wes, Anissa, panggil temanmu lagi. Halo, Anissa. Tuh. Nada, Pak. Siapa? Nada. Tak dengar saya. Nada, Pak. Nada, mana nada? Iya, Pak. Oke, ayo 1 tambah 1 berapa? 2, Pak. Berapa? 2. Oke. Yang lain paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi itu operasinya di set. Nah. Ini sudah operasi di ZN. Nah, ini. Sekarang himpunan bilangan bulat modulo 4, berarti ini set 4 ya. Set tadi kan penjumlahan. Sekarang atau ini dulu lah. Yang set 4 dulu. Oke, set 4. Set 4 ini operasinya penjumlahan modulo 4. Maka nanti gini tabelnya ya. 0, 1, 2, 3. Penjumlahan modulo 4. Ini berapa ini? Yo. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ke bawah 0, 1, 2, 3. Terus ini berapa? 2, 3, 0. Terus 3, 0, 1 ya. Terus ini 3 plus 1. 0. 0 terus? 1, 2. Oke. Nah, pertanyaan saya. Set 4 dengan operasi penjumlahan modul 4. Grup apa enggak? Tidak kosong ya, asosiatif ya. Nanti ini di itu sendiri ya. Tertutup, apakah tertutup? Iya, Pak, tertutup. Jadi tertutup asosiatif. Siapa identitasnya? 0. Oke, inverse-nya 0 siapa? 0. Inverse-nya 1. 3. Oke, inverse-nya 2. 2. Inverse-nya 3. 1. Oke, jadi semuanya punya inverse. Berarti dia di
Kesimpulannya adalah Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 ini membentuk grup. Terus lanjut. Ini. Nah, sekarang ini. Himpunan bilangan bulat modulo 4 berarti ini Z4 ya. 4 tadi isinya siapa? 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang operasinya perkalian modulo 4. Anda tahu perkalian modulo 4. Misalkan 2 kali 3 berapa? 2, Pak. 2, oke. 3 kali 3. 1, Pak. Tuh, Pak. Tuh. Oke, ya 2 kali 2. 0, Pak. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya apakah Z4 dengan operasi perkalian modul 4 membentuk grup apa tidak? Yes, buat tabel Kelly-nya. Kalau sedikit mudah tabel Kelly-nya kan, perkalian modulo 4. 0, 1, 2. Nah, ini apa ini? 0. 0, 0, 0. 1, 2, 2, 3. 2 kali 2. 0, Pak. 2 kali 3. 2. 3, 2. 2, Pak. 2, 3, 3. 1. Oke, pertanyaannya grup apa tidak? Anda perhatikan tabelnya. Bukan grup, Pak. Kenapa kok bukan? Itu, Pak. Yang 0 nggak punya inverse. Oh, 0 nggak punya inverse ya. 0 nggak punya inverse. Identitasnya siapa? 1, Pak. Jadi identitasnya itu 1. Siapa inverse-nya 0? Itu sama dengan menanyakan 0 kali berapa? Sama dengan identitasnya kan 1. Sama dengan 1. Ada enggak sini? Tidak ada kan? Nggak ada, Pak. Oh, berarti 0 tidak punya inverse. Sudah cukup kalau sudah ada syarat yang tidak dipenuhi, walaupun yang lainnya dipenuhi, berarti asalkan ada satu saja yang tidak dipenuhi, berarti gagal. Dia berarti bukan grup. Paham? Ya. Apakah ada syarat lagi yang tidak dipenuhi selain itu?
Nol tidak punya inverse. Siapa lagi nggak punya inverse? 2. 2, Pak. Dua nggak punya inverse. 3, siapa inverse-nya 3? 1/3. Kok 1/3 Tiga. sini nggak ada per 3 kok. Ayo. 3. 3. 3 ya ini. Oke ya, jadi 0 tidak punya inverse. Di samping 0 juga 2 tidak punya inverse ya. Jadi dia bukan grup. Oke. Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Lanjut. Bisa lanjut. Oke, lanjut. Sama ya. Sama ini. Nah, sekarang nih. Himpunan bilangan bulat modul 4 tanpa 0. Jadi sekarang tanpa 0. Jadi ini kalau saya sebut G, G-nya ini kalau Z4 tadi 0, 1, 2, 3. Sekarang 0-nya dibuang berarti 1, 2. Nah ini perkalian modulo 4. Perkalian modulo 4. Grup apa tidak? Ayo, coba Anda selidiki. Bukan. Kenapa kok bukan? Yang 2 kan tadi gak punya inverse, Pak. Oh, 2 kali berapa sama dengan 1 gitu ya. Oke. Oke, tetap berarti 2 gak punya inverse. Oke, jadi bukan grup ya. Selain itu apa yang tidak dipenuhi? Jadi ini bukan grup karena 2. Tidak tertutup, Pak. Kenapa kok tidak tertutup? 2 kali 2, 0. Oke, 2 kali 2, 0. 0 nggak ada di sini, sudah dikeluarkan. Jadi di samping 2 tidak punya inverse, ini juga tidak tertutup. Ya, karena 2 kali 2 itu 0. 0 nggak ada di sini. Ya, oke. Paham? Lanjut. Nah, sekarang ini. Himpunan bilangan bulat modul 5 tanpa 0. Beserta operasi perkalian modul 5. Di mana ini? Nah, ini sekarang G-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Perkalian modulo 5. Ini subset dari Z5 ya. Kalau Z5 ada nolnya, kalau G itu nolnya dikeluarkan. Perkalian modulo 5. Grup apa tidak?
Gimana, grup apa enggak ini? Grup, Pak. Grup. Tertutup? Tertutup, Pak. Ya, asosiatif nanti di itu ya. Identitasnya siapa? Satu. Investnya 1, Satu. investnya 2, Tiga. investnya 3 berarti 2 ya. Dua. Saling invest kan. Investnya 4. Empat. Oke. Jadi Z5 tanpa 0 ya. Jadi Z5 tanpa 0. Operasi perkalian modulo 5. Ini membentuk grup. Oke. Saya naikkan N-nya. Kalau Z6 gimana? Z6 tanpa 0. Operasinya perkalian modulo 6. Gimana? Kira-kira. Tidak tertutup, Pak. Kenapa? Ini, Pak, ada 3 kali 2 sama dengan 0. Oke, Kan nolnya kan nggak iya. ada. Nolnya kan sudah dikeluarkan ya. Ternyata 3 kali 2 dia 0. Berarti dia tidak tertutup. Oke, betul. Yang lain paham ya? Yang lain. Siapa ini? Siapa yang barusan ngomong ini siapa? Halo. Astika, Pak. Astika. Astika, panggil temanmu yang menurutmu belum kedengaran. Anissa, Pak. Anissa Salsabila. Anissa Salsabila ada? Ada, Pak. Paham enggak kamu? Paham, Pak. Paham. Anissa, panggil temanmu lagi. Tanyakan, paham apa enggak? Ria, Pak. Dia tanyakan. Ria, kamu paham? Ria, paham nggak? Paham, Pak. Benar. Ria, panggil temanmu yang belum kedengaran suaranya. Tanyakan, paham apa tidak? Erika, Pak. Ya, tanyakan. Panggil Erika. Iya, Pak, paham. Paham. Oke, paham ya? Oke, sip. Nah, sekarang jadi Z6 tanpa 0 pakai modul 6 bukan. Ini bukan grup. Naik Z7 tanpa 0. Perkalian modulo 7 gimana? Bukan grup, Pak. Kenapa? 3 tidak punya inverse. Ya, 3 kali berapa sama dengan 1? Oke. Ada enggak? 5. 3 kali 5. Wes. 3 kali 5 berapa? 1, Pak. 1. Berarti punya inverse berarti 3. Tidak tertutup, Pak. Kenapa kok tidak tertutup? Karena 2 kali 7, 0. 2 kali 7 berapa? 0. 7 ada di situ enggak 7? Oh, iya, Pak. Pak.
Ya, gimana? Grup apa tidak? Tadi dugaannya 3 tidak punya invest kan? Ternyata investnya 3 berapa? 5 kan? Karena 3 kali 5 sama dengan 1 ya. Set 7 minus 0 ini isinya siapa saja sih ini? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Enggak ada 7 kan? Oke. Iya, Pak. Ya, grup apa tidak? Grup, Pak. Grup. Ayo. Yang lain? Grup apa enggak? Oke. Tertutup Grup, apa enggak? Pak. Grup ya, tertutup Iya, ya. Pak. Tertutup. Oke, asosiatif ya. Identitasnya 1, investnya 1 siapa? 1, Investnya 2, 4, 4. Investnya 3, 5, 5, investnya 4. 2. Iya, ini kalau 2. investnya investnya 2 itu 4, berarti investnya 4 2. Investnya 5, 3, 3, investnya 6. 6. 6. Oke, semuanya punya invest. Jadi dia grup ya. Oke. Ya. Oke, perhatikan polanya. Apa kesimpulan Anda? Ayo buat generalisasi. Kalau ganjil itu grup, Pak. Kalau ganjil, grup. Ini namanya apa namanya itu hipotesis ya. Dugaan ya gitu ya. Kalau ganjil, grup. Ada yang lain? Setuju? Setuju dengan dugaan itu? Kalau N-nya ganjil tanpa 0 ya nanti itu grup. Setuju dengan dugaan itu? Ayo, setuju apa tidak? Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. W9, Z9 tanpa 0. Grup apa tidak? Tidak, Pak. Kenapa kok tidak? 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 berapa? 0. 0. Padahal tidak tertutup ya. Padahal Berarti, tanpa 0. berarti dugaan tadi benar enggak kalau ganjil grup? Salah. Salah. Berarti ayo perbaiki apa? Bilangan prima. Bilangan prima ya. Di misalnya kalau Zn ya. Zn min 0 ya tanpa 0 operasi perkalian modulo n kalau n-nya itu prima dia menjadi grup.
Tapi kalau tidak prima, dia bukan. Kenapa kalau tidak prima? Dia punya faktor, ya. Tidak prima, dia ada faktornya, kata A kali B. A kali B jadi 0 nanti. Misalnya 8, 2 kali 4, 0. Jadi kalau N itu punya faktor, dia tidak prima kan punya faktor berarti. Kalau ini tidak prima punya faktor, katakanlah faktornya punya A dan B. Berarti A kali B kan N, berarti jadi 0. Tidak menjadi tidak tertutup. Ya, tapi kalau dia itu prima tidak punya faktor, nggak ada yang dikalikan jadi sama dengan N, nggak ada. Jadi tidak akan pernah sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah Zn tanpa 0 dengan perkalian modulo N itu akan menjadi grup kalau N-nya bilangan prima. Paham? Tapi kalau operasinya itu penjumlahan, tadi kalau operasinya penjumlahan ya. Kalau Zn biasa Zn, operasinya penjumlahan modulo N ini berapapun akan jadi grup. Ya grup. Gak peduli ini apakah ini genap, ganjil, prima, N berapapun Zn penjumlahan modulo N itu akan menjadi grup kalau operasinya penjumlahan. Tadi itu kalau prima itu kalau perkalian. Oke, lanjut yang bawah. Himpunan bilangan positif dengan operasi pembagian. Rasional. Operasinya pembagian. Positif itu berarti 0 tidak ikut ya. Operasinya pembagian. Grup apa tidak? Jadi kalau gini ya notasi ya, sekarang notasi. Untuk selanjutnya ya. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, R itu berarti himpunan bilangan real. Jadi kalau Z apa? Z tadi apa? Himpunan bilangan? Bulat. Kalau N tadi apa? N? Asli. Q itu bilangan rasional. Q ya. Itu notasi yang standar. Selain itu ya tergantung bukunya. Jadi yang standar seperti ini. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, R itu R besar, bilangan real, Z itu bilangan bulat, N bilangan asli, Q itu bilangan rasional. Nah ini kalau Q rasional positif, maka ini dapat dinotasikan karena begini ya, Q yang positif ya. Operasinya pembagian. Grup apa tidak ini? Tidak, Pak. Apa kok tidak? Karena operasi pembagian tidak bersifat asosiatif. Oke, karena pembagian tidak bersifat asosiatif. Contohnya gimana? Jadi kemarin ya. 16 bagi 8 bagi 4. Apakah sama dengan 16 bagi 8? Kalau yang atas tengah ya. Yang bawah 8. Tidak sama. Jadi tidak bersifat asosiatif. Maka saat ya bukan grup. Oke. Nah, ini sekarang. Ini mulai agak. Tapi kalau sudah belajar dari itu sudah paham. H itu matrik 2 kali 2. Ya. Hanya matrik ordonya 2 kali 2, tapi dengan syarat ini 0, ini 0, ini 0. Hanya di sini, ini tidak boleh 0. Operasinya perkalian matrik. Grup apa tidak? H kosong apa tidak? Penggunaan H ini. Contohnya apa? H itu siapa? Contohnya. 1, 0, 0, 0. Oke. Ini anggota H. Jadi
H itu tidak kosong. Wis. Tertutup apa tidak? Buktikan tertutup apa tidak. Oret sebentar. Tertutup, Pak. Tertutup. Tertutup apa enggak? Tertutup. Caranya adalah ambil ya AB itu ambil anggota H. Misalkan A-nya itu adalah ambil bentuk umumnya kalau ngambil sebarang itu. Jadi A0, 0, 0. A-nya tidak 0. Kemudian B-nya adalah anggota yang lain, misalnya B 0, 0, 0. Berarti B-nya tidak 0. Jadi kalau Anda mau membuktikan ini nggak boleh diganti dengan 2, ini 3 dikalikan nggak boleh. Itu baru contoh, bukan bersifat umum. Kalau kita kan untuk setiap AB, maka A operasi B anggota G kan gitu kan, ini untuk setiap siapapun. Maka di sini harus bersifat umum bentuknya. A0, 0, 0, B0, 0, 0. Jadi nggak boleh Anda akan membuktikan di sini ambil 1, 0, 0, 0, di sini ambil 3, 0, 0, 0 dikalikan. Terbukti nggak boleh, karena di sini untuk setiap. Yang Anda lakukan tadi baru 1 dan 2. Yang lain kalau ini 7, 8 dan sebagainya, maka harus ngambil yang umum, bentuk umumnya A0, 00, B0, 00 misalkan. Nah sekarang kita kalikan AB. Di A0, 00 kali B0, 00. Jadi apa nih? AB 00. AB 0. Nah, pertanyaannya ini anggota H apa tidak? Iya, Pak. Kenapa kok anggota H? Matrik 2 kali 2, terus entry pertamanya itu tidak sama dengan. Kenapa ini tidak sama dengan 0? Karena AB itu tadi sudah dipastikan tidak sama dengan 0. Oke, karena A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, maka A kali B tidak 0. Dengan demikian ini pasti tidak 0 ini. Oh, syaratnya anggota H itu apa? Oh, entry pada unsur baris pertama kolom pertama itu tidak boleh 0 di atas sendiri ya. Ini ya syaratnya adalah ini tidak boleh 0. Yang lain 0. Oh, yang lain 0, ini 0, ini 0, 0, ini tidak 0. Oh, berarti dia memenuhi syarat anggota H. Jadi dia anggota H. Dia tertutup. Oke. Dia tertutup, asosiatifnya ikut sifat perkalian matrik, dia bersifat asosiatif ya. Kemudian kira-kira identitasnya siapa ini? Ada identitasnya enggak? Matrik 1001. 1001. 1001. Apakah ini 1001? Apakah ini anggota H? 1000, Pak. 100. Kalau ini bukan anggota H ya. Jadi kalau identitasnya ini berarti dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini bukan anggota H.
Nah, siapa identitasnya? 100. Apakah ini anggota H? Anggota H Ya, enggak Pak. ini? Iya. Iya, Pak. Ya, nah coba sekarang, apakah benar ini identitas? Gimana caranya? Coba kalikan dengan sebarang matrik anggota H. Jadi kalau saya punya A 0, 0, 0, saya kalikan dengan 1, 0, 0, 0. Hasilnya apa ini? A 000. Tetap kan? Oh, A saya kalikan dengan E. Oh, tetap A. Jadi nanti kalau dibalik, E kali A sama tetap sama dengan A. Oh, berarti ini identitas ini. Jadi inilah identitasnya. Jadi dia punya. Jadi jangan selalu identitas mesti 1000 ya, 1001. Walaupun perkalian, lihat dulu semestanya itu apa hanya. Ya. Jadi yang 1001 itu kalau hanya itu bilangan real, kemudian determinannya tidak 0 itu, ya. Jadi di sini tidak ada syarat 000. Jadi punya identitas. Sekarang apakah setiap anggotanya punya invers? Jadi kita sudah punya identitasnya adalah 1000. Ini ya identitas. Sekarang kalau saya punya A000, A-nya tidak 0 ya. Siapakah invers dari A? Artinya apa? Kalau saya kalikan dengan ini akan menjadi identitas. Identitasnya ini. Siapa inversnya A? Super A 000. Oke, jadi ini 0. Super A000. Anda kalikan coba. Jadi apa ini? 1000. 1000. Kan jadi identitas kan? Ini identitasnya kan? Oh, berarti inversnya ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini anggota H? Iya, karena A-nya tidak 0, maka super A itu juga tidak 0. Karena A-nya tidak 0, maka super A juga tidak 0. Ya. Oh, jadi semuanya punya inverse. Jadi jangan kembali ke tadi. Pak, ini nggak punya inverse. Kenapa? Karena determinannya 0. Nah, itu kalau itu tadi ya, semestanya adalah A, B, C, D gitu kan. A, D min B, C tidak 0. Ini kan punya syarat khusus. Matriknya 0, 0, 0, 0 yang unsur baris pertama kolom pertama itu tidak 0. Ya. Udah?
Selanjut. Selanjut. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya. Saya punya himpunan G. G itu himpunan bilangan real kecuali 1. Jadi bilangan real kecuali 1. Satunya nggak ikut. Kemudian operasinya didefinisikan. A operasi G itu sama dengan A tambah B min A kali B. Ngerti maksudnya? Contoh 2 bintang 5 berapa? 2 tambah 5 dikurangi 2 kali 5. Berapa? Min 3. Oke. Itu loh contohnya ya. Jadi operasinya itu tidak standar seperti biasanya. Ini definisikan lain. 2 bintang 5 sama dengan ditambahkan dikurangi perkaliannya. Itu misalkan. Nah, pertanyaannya adalah himpunan ini dengan operasi yang seperti ini membentuk grup atau tidak? Oke. Oke, dasar ya. Oke. Halo, Budira. Budira Halo. ya? Nah. Ki asar kene, jember asar ta. Boten kene ya asar. Ini Anda coba ya. Anda coba apakah G dengan bilangan real tambah 0 dengan operasi ini membentuk grup atau tidak. Ini dicoba ya, coba sendiri. Kemudian juga ini mirip ya. Kalau tadi R tanpa 1, sekarang R tanpa min 1, tapi operasinya dirubah. R tanpa min 1, kalau tadi min di sini jadi plus sekarang. Dengan operasi ini membentuk grup atau tidak ya. Kalau Anda tadi bisa, ini juga bisa atau sebaliknya. Salah satu bisa, nanti analog caranya ya, sama. Kemudian ini GZ, ini operasinya seperti itu, gampang. Kemudian yang Anda coba ya tadi nomor apa itu? 23, kemudian 24, kemudian 26. Ya, jadi Anda coba nomor 23, 24, 26. Ya.
Anda coba soal itu plus soal-soal lain yang ada di buku itu ada banyak ya. Di Hestin ada di apa namanya? Hestin sama di ini loh. Kalian juga banyak soal-soalnya ya. Jadi ini minimal Anda nyoba ini ya. Dan beberapa soal yang lain. Oke. Pertemuan akan datang kita akan membicarakan tentang sifat-sifat grup, sifat-sifat grup ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas beberapa soal yang tadi itu dulu ya. Atau Anda mencari mungkin ada setelah Anda membaca, setelah Anda mempelajari ulang, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, nanti bisa disampaikan sebelum kita melanjutkan pada sifat-sifat grup ya. Begitu pertemuan hari ini sudah 2 jam, agak ini juga ya. Kecuali ada yang tanya, enggak? Ada yang tanya? Belum, Mbak. Tidak ada. Belum, Pak. Oke, Bu Dira ada yang ditambahkan, Bu Dira? Oke, Sudah cukup. Oke. Jadi kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan sifat dasar grup. Sebelumnya kita akan mendiskusikan beberapa soal yang tadi ya, minimal 23, 24, 26. Atau Anda punya pertanyaan lain nanti kita diskusikan sebelum ke sifat-sifat grup ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.